Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang talent mapping, yaitu bagaimana menggali potensi diri. Apakah kamu pernah merasa bingung sebenarnya kamu itu hebatnya di mana? Atau pernah ragu apakah jalan yang kamu pilih sekarang benar-benar cocok dengan dirimu? Jangan khawatir, kamu tidak sendiri. Banyak orang cerdas yang belum maksimal hanya karena belum mengenali potensinya. Disinilah talent mapping hadir sebagai peta awal untuk mengenali kekuatan dirimu yang sesungguhnya. Apa itu talent mapping? Talent mapping adalah proses mengenali bakat alami, minat, dan kecenderungan unik dalam diri seseorang. Ini bukan sekedar tes kepribadian, tapi lebih dalam daripada itu. Talent mapping juga mengungkap potensi tersembunyi yang dimiliki oleh seseorang. Ia akan mengungkap apa yang kamu sukai secara alami, aktivitas apa yang membuatmu merasa hidup. Kemudian talent mapping juga akan mengetahui peran yang paling cocok untukmu dalam kerja tim atau kehidupan sosial. Dan dengan talent mapping, kalian juga akan mengetahui bagaimana sebenarnya kalian itu merespon tantangan serta peluang yang ada di hadapan kalian. Hasil dari talent mapping bisa menjadi kompas hidup. Kompas yang menunjukkan arah mana yang paling sesuai untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara maksimal. Kenapa talent mapping penting? Banyak orang memilih jurusan, pekerjaan, atau gaya hidup karena ikut-ikutan atau tekanan sosial. Padahal tanpa kesadaran akan potensi dirinya, kita hanya akan berputar-putar, mengejar sesuatu yang bukan milik kita. Talent mapping penting karena 1. Talent mapping bisa membantu kita mengenali zona jenius yang ada di dalam diri kita. Kedua, talent mapping juga bisa menghindarkan kita dari burnout akibat pekerjaan yang tidak sesuai. Yang ketiga, talent mapping membantu menyusun strategi belajar, karir, hingga bisnis. Dan talent mapping juga penting karena bisa memberikan kepercayaan diri, karena kita tahu apa yang kita bawa ke dunia ini. Bayangkan jika setiap anak muda tahu kelebihan dan kelemahannya sejak awal. Kita tidak hanya akan mempunyai seorang pekerja, tapi juga pemimpin, inovator, dan penggerak perubahan sejati. Apa saja yang diukur dalam talent mapping? Beberapa hal utama yang bisa diukur menggunakan talent mapping antara lain. Pertama, gaya berpikir seseorang. Apakah kamu lebih kuat di logika, visual, atau emosional? Kedua, talent mapping juga bisa mengukur gaya belajar. Apakah kamu pembelajar kinestetik, auditori, atau visual? Ketiga, talent mapping juga bisa mengukur gaya kerja dan peran alami seseorang. Cocokkah kamu menjadi seorang konseptor, eksekutor, atau menjadi seorang leader? Keempat, talent mapping juga bisa mengukur minat dan ketertarikan. Bidang apa saja yang membuatmu lupa waktu saat mengerjakannya? Nah, yang terakhir, kelima, talent mapping juga bisa mengukur dominasi otak kanan atau otak kiri. Ini akan mempengaruhi seseorang untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Bagaimana proses talent mapping dilakukan? Talent mapping bisa dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, bisa melalui tes online berbasis psikometri atau neuroscience. Yang kedua, talent mapping bisa dilakukan melalui observasi aktivitas sehari-hari. Ketiga, talent mapping juga bisa dilakukan dengan cara konsultasi dengan mentor atau coach yang memahami pemetaan potensi. Proses talent mapping sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dalam kurang dari 1 jam, kamu bisa mendapatkan insight seumur hidup. Hasil tes talent mapping biasanya berbentuk laporan yang berisi gaya dominan kamu, kekuatan utama yang dimiliki olehmu, kemudian potensi karir yang kira-kira cocok untuk diri kamu itu apa. Lalu kamu bisa juga memperoleh cara atau strategi belajar yang terbaik yang bisa kamu maksimalkan.
Yang terakhir, talent mapping juga biasanya berisi tentang saran pengembangan diri. Berikut ini adalah contoh dari 2 orang murid yang biasanya sering kita temui di kelas gitu ya. Yang pertama, kadang ada murid yang tidak senang tampil di depan, tidak mau diketahui oleh orang lain, tapi pada saat dia diberi tanggung jawab, misalnya mengatur distribusi barang untuk proyek sekolah, nah dari situ semuanya berubah. Ternyata murid ini mulai menyadari keunggulan yang ada di dalam dirinya. Salah satunya, dia bisa merapikan sistem dan menganalisis alur, serta memetakan jalur distribusi. Padahal awalnya dia tidak ingin diketahui bahwa dia itu ada gitu misalnya ya. Tapi setelah diberikan tanggung jawab, nah akhirnya dia mulai menyadari bahwa bakat dia itu sebetulnya misalnya ada di bidang logistik. Kemudian di contoh yang lain, kadang-kadang kita bisa menemukan murid yang di kelas itu seperti yang tidak ada kerjaan gitu ya. Atau kadang-kadang dia senangnya itu menggambar pada saat pelajaran lain berlangsung. Nah, biasanya orang itu sudah menjudge bahwa dia tidak fokus dan tidak memperhatikan pelajaran. Padahal sebetulnya setelah murid ini mengikuti talent mapping, dia menjadi tahu bahwa coretan-coretan atau gambar-gambar yang dia bikin pada saat pelajaran berlangsung itu ternyata bukan pelarian, tapi adalah panggilan jiwanya gitu. Sehingga dia menyadari bahwa ternyata potensinya itu kuat di visual dan kreativitas. Akhirnya karena dia mengetahui potensi dirinya, dia bisa saja mulai merintis usaha untuk merancang logo misalnya, untuk membantu usaha teman-temannya, atau bisa juga dia menerima order membuat logo dari UMKM yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan refleksi diri dan aksi nyata. Nah, sekarang coba kamu renungkan. Selama ini apa aktivitas yang bikin kamu bersemangat meskipun lelah? Lalu coba kamu renungkan juga kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar hidup. Yang terakhir, coba kamu pikirkan dan renungkan kembali. Apa yang orang lain sering puji dari dirimu, tapi kamu anggap biasa saja? Nah, jawaban dari pertanyaan tadi itu bisa jadi kunci awal talent mappingmu. Jadi jangan menunggu sampai terlambat, karena potensi itu tidak akan tumbuh jika tidak dikenali. Yuk mulai hari ini, kenali dirimu, kemudian gali potensimu, dan kembangkan dengan penuh kesadaran. Karena apa? Karena dunia itu tidak butuh orang yang sempurna, tapi dunia butuh orang yang tahu di mana dia bisa bersinar. Ingin tahu bakat terkuatmu? Nah, mulailah dengan ikut talent mapping. Dan kemudian temukan versi terbaik dari dirimu. Kembangkan potensimu bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya. Nah, jika ingin mengetahui bakat terkuatmu apa melalui talent mapping, di video selanjutnya akan ada tes sederhana terkait talent mapping. Nah, kalian bisa mengikuti tes sederhana di video tersebut. Kemudian minimal kalian bisa mengetahui talent mapping yang ada di diri kalian itu melalui tes sederhana tersebut. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.